Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat dan selalu baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum alur film Jepang berjudul The Hungry Lion yang rilis pada tahun 2017. Bercerita tentang seorang gadis cantik bernama Hitomi, di mana hidupnya hancur akibat video mantap-mantapnya viral di medsos. Sebelum kita rangkum alur cerita film lengkapnya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Di awal film kita diperlihatkan seorang guru bernama Pak Hasono yang diringkus oleh polisi di saat sedang mengajar. Dia diduga terlibat aksi mantap-mantap dengan salah satu muridnya yang identitasnya dirahasiakan oleh pihak sekolah. Seisi sekolah pun dibuat heboh dengan rumor adanya bukti video bercocok tanam antara Hasono dan murid tersebut. Murid-murid dibuat penasaran siapa pemeran wanita di video itu. Lalu scene film berpindah pada pasangan kekasih bernama Hitomi dan Hiroki. Hitomi membuat sebuah video story meminta Hiroki berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya. Lalu story itu dia unggah di media sosialnya. Lalu Hitomi pulang. Di rumah dia memperlihatkan video penangkapan Hasono yang sempat dia rekam kepada adiknya Asuka. Keesokan harinya sepulang dari sekolah, Hiroki dan Hitomi singgah di sebuah toko DVD. Tak lama Hiroki kemudian mengajak Hitomi melihat-lihat tempat koleksi DVD khusus untuk bercocok tanam. Hitomi tampak malu-malu saat berada di situ, takut kalau ada orang-orang yang melihat. Di sana Hiroki dipergoki oleh dua orang temannya bernama Najishima dan Atsushi. Hitomi yang merasa kurang nyaman lalu meninggalkan Hiroki dan kedua temannya itu yang terkesan agak lancang. Najishima menanyakan kepada Hiroki, sejak kapan dia berpacaran dengan Hitomi, dan apakah sudah melakukan mantap-mantap dengannya. Lalu Hiroki menjawab, kalau dia sudah berhubungan dengan Hitomi sejak 3 bulan yang lalu, dan juga sudah sering bercocok tanam. Mendengar itu, kedua temannya tampak kagum dengan Hiroki, yang sangat beruntung dapat membobol gawang gadis si cantik Hitomi. Scene film lalu berpindah pada keesokan harinya, di mana video Hasono yang dimaksud telah tersebar luas. Rumor di sekolah mengatakan kalau pemeran wanitanya adalah Hitomi. Hitomi jelas menyangkal hal itu dan mengatakan kalau wanita dalam video itu sangat jauh berbeda dengan dirinya. Lalu pada malam harinya Hiroki membawa Hitomi ke sebuah hotel mewah. Di sana mereka pun bercocok tanam sambil memutar DVD mantap-mantap yang dia beli. Tak hanya itu, Hiroki juga sempat merekam aksi pergenjoyannya dengan Hitomi. Setelah bercocok tanam sampai pagi, lalu Hitomi pun pulang. Di rumah adiknya bertanya tentang rumor yang beredar tentang dia dan Hasono, karena rumor tersebut sudah sampai di sekolahnya. Lalu dia bilang kepada Asuka agar tidak perlu khawatir, karena rumor yang beredar itu hanyalah gosip belaka. Keesokan harinya sepulang sekolah, entah secara kebetulan atau tidak, Hitomi dan teman-temannya dihampiri oleh Najishima, teman Hiroki yang dia temui di toko DVD waktu itu. Di sini Najishima terkesan mencoba untuk merayu Hitomi. Di depan temannya dia memuji kecantikannya, hingga membuat Hitomi tersipu malu. Pada malam harinya sepulang dari menonton bioskop, Hiroki mengatakan kepada Hitomi kalau rumor yang beredar tentang dia di sekolah sudah sampai di telinganya. Lalu Hitomi bertanya, apakah Hiroki percaya kalau itu adalah dirinya, seperti yang telah digosipkan. Lalu Hiroki menjawab, kalau dia tidak percaya sama sekali dengan gosip tersebut. Lalu Hiroki mengantar Hitomi pulang, menaiki sepeda. Di tengah perjalanan, mereka dihampiri oleh mobil Najishima dan Atsushi. Najishima secara terang-terangan memuji kecantikan Hitomi di depan Hiroki, hingga membuat Hiroki kesal, apalagi melihat reaksi Hitomi yang terlihat senang mendapat pujian dari pria lain. Lalu Najishima menawari Hitomi tumpangan, tapi dia menolak. Karena kesal, lalu Hiroki menyuruhnya naik ke mobil Najishima. Di dalam mobil seperti biasa, Najishima masih berusaha merayu Hitomi. Di sini Hitomi tampak sudah mulai akrab dengan kedua teman Hiroki itu. Keesokan paginya saat sedang mengambil barang-barangnya di loker, seseorang melemparnya dengan bungkus pengaman burung beserta dengan isinya tepat ke arah mukanya.
Hitomi hanya bisa menangis dengan pelecehan yang baru saja dia alami. Tak lama Nijishima datang menjemput Hitomi di sekolah. Lalu dia mengantarnya pulang. Di dalam mobil Hitomi bertanya kepada Nijishima, apakah dia sudah tahu rumor yang beredar tentang dia di sekolahnya. Nijishima bilang kalau dia sudah melihat video itu dan 100% yakin kalau itu bukanlah Hitomi. Lalu Hitomi bercerita kalau Hiroki terkesan seperti sedang menjaga jarak dengannya karena sudah seminggu Hiroki tidak ada kabar. Nijishima bilang Hitomi bisa menelponnya kapan saja jika dia butuh bantuan ataupun hanya untuk sekedar teman curhat. Saat kembali ke rumah, ibunya menanyakan tentang kebenaran rumor tersebut. Tapi Hitomi malah marah. Dia kecewa dengan ibunya yang seakan tidak percaya dengan ucapan anaknya sendiri. Keesokan harinya Hitomi memutuskan untuk bolos sekolah hari itu karena dia masih syok dengan kejadian lemparan bungkus burung di loker waktu itu. Dampak dari video tersebut, setiap hari Hitomi mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari murid-murid lainnya, seperti tulisan bernada hinaan di bangku kelasnya, dan bahkan ketika dia sedang belajar di sekolah. Hingga pihak sekolah menyarankan agar Hitomi absen dulu dari sekolahnya, sampai rumor tidak baik tentang dirinya di sekolah mereda. Tapi Hitomi menolak. Dia merasa semua yang terjadi bukan karena kesalahannya. Dia tetap masuk sekolah seperti biasanya. Tapi penghinaan yang dia dapat justru semakin parah. Di laci bangkunya seseorang dengan sengaja menaruh alat mainan khusus untuk mantap-mantap. Melihat itu, guru kemudian menyuruhnya pulang. Hitomi mencoba untuk menghubungi Hiroki, tapi tetap tidak ada jawaban. Malam harinya dia bertemu dengan Nijishima untuk menanyakan kabar Hiroki. Lalu Nijishima bilang kepada Hitomi kalau dia pernah melihat Hiroki sedang jalan dengan salah satu teman baiknya. Kemudian Nijishima meminta Hitomi agar melupakan Hiroki. Di dalam mobil itu Hitomi malah dimantap-mantap secara bergantian oleh Nijishima dan Atsushi. Di dalam posisi yang terjebak, Hitomi tidak kuasa untuk melawan dan hanya bisa pasrah. Selesai perganjoyan, dia pun diantar pulang. Di sini Hitomi mulai menyadari kalau tujuan Nijishima dan Atsushi mendekatinya hanyalah untuk sekedar mantap-mantap. Ternyata ada Hiroki yang menunggu Hitomi di depan rumahnya. Hiroki menyaksikan sendiri Hitomi diantar pulang oleh kedua temannya. Sambil tertawa, Nijishima dengan sengaja melempar pakaian segitiga milik Hitomi yang tertinggal di dalam mobilnya, agar Hiroki tahu kalau mereka baru saja selesai mantap-mantap dengan Hitomi. Hiroki merasa sangat terhina dan kecewa dengan Hitomi. Lalu dia meninggalkannya dan pergi bersama Nijishima dan Atsushi. Sementara Hitomi hanya bisa terdiam. Lalu scene film berpindah pada keesokan harinya. Hitomi kembali menghadapi masalah baru, di mana video bercocok tanamnya dengan Hiroki waktu itu juga ikut tersebar dan viral. Nijishima dan Atsushi sengaja mengasung Hiroki untuk menjual video itu ke internet sebagai balas dendam kepada Hitomi yang telah mengkhianatinya. Karena sudah tidak tahan menanggung malu dan menghadapi masalah yang bertubi-tubi, ditambah lagi dengan kiriman video memperlihatkan Hiroki jalan dengan sahabatnya sendiri. Hitomi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melintas di rel kereta yang sedang melaju. Kematian Hitomi membuat pihak sekolah berduka dan pastinya membuat heboh media massa. Puluhan wartawan mendatangi sekolah itu untuk meminta tanggapan dari pihak sekolah. Begitu juga dengan teman-teman dan keluarga Hitomi. Mereka juga diburu oleh wartawan untuk diwawancarai.
Saat diwawancarai, sebagian teman berpura-pura merasa sedih dan kehilangan atas kepergian Hitomi. Padahal mereka semua tidak ada yang peduli dengan nasib Hitomi semasa dia hidup. Setelah polisi menyelidiki kasus Hitomi, terungkap kalau ternyata video pertama bersama Hosono itu bukanlah dirinya, melainkan salah satu dari teman dekat Hitomi. Polisi juga mengusut keterlibatan Hiroki, Nijishima, dan Atsushi atas penyebaran video kedua dan juga dugaan pemerkosaan terhadap Hitomi. Lalu film pun selesai. Kesimpulannya, film ini bercerita tentang buruknya pengaruh internet yang dengan mudahnya membuat seseorang menjadi viral dan dapat menghancurkan hidup seseorang dengan waktu yang singkat, terutama untuk anak-anak muda. Sampai jumpa lagi di next video.